Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas C yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lanjutan dari bab 17 yaitu investasi ekuitas. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM akhir 0032. Di sini saya akan menjelaskan terkait investasi ekuitas. Nah, investasi ekuitas ini merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, dan saham modal lainnya. Nah, untuk investasi ekuitas sendiri ini menunjukkan tingkat kepentingan atau pengaruh dan metode penilaian dan pelaporan yang harus diterapkan perusahaan untuk investasi tersebut. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas pada nilai wajar. Nah, investasi obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan, akuntansi umum, dan aturan pelaporan untuk investasi ini adalah untuk menilai efek pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas laba neto. Nah, laba neto ini metode nilai wajar fair value method. Di sini ada soal tentang investasi ekuitas laba rugi. Setelah akuisisi, perusahaan mencatat investasi ekuitas sebesar nilai wajar. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2011, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Setiap investasi mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Nah, di sini ada biaya perolehan dari BlackBerry yaitu 259.700 dan Nestle 317.500. Dan untuk total biaya perolehannya jadi 718.550. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai wajar. Nah, ada kolom nilai tercatat, nilai wajar, dan keuntungan kerugian yang belum direalisasi. Jadi total keseluruhannya yaitu 35.550. Itu penyesuaian nilai wajar efek. Pada tanggal 23 Januari 2012, Republik menjual seluruh saham biasa BlackBerry dan menerima 287.220. Di sini Republik mencatat penjualan hasil neto dari penjualan 287.220 dan biaya perolehan saham BlackBerry 259.700 dan keuntungan atas penjualan saham 27.520. Nah, selain itu asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Republik ini membeli saham biasa Continental Trucking seharga 255. Nah, ini dihasilkan dari 20.000 saham dikali 12,75 per saham ditambah komisi broker sebesar 1.850. Contoh soal tentang investasi ekuitas laba rugi. Asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Republik membeli saham biasa Continental Trucking seharga 255 euro. Itu diperoleh dari 20.000 saham dikali 12 kali 75 per saham ditambah komisi broker sebesar 1.850 euro. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas atau OCI. Jurnal akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas tidak diperdagangkan adalah sama seperti investasi ekuitas yang diperdagangkan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas tidak diperdagangkan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor atau investee mengakui hubungan ekonomi yang substansif. Perusahaan ini awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investi. Artinya bagian proporsional dari laba rugi investi secara berkala meningkatkan atau menurunkan jumlah tercatat investasinya. Selanjutnya yaitu konsolidasi. Jika salah satu perusahaan mengakuisisi hak
kepemilikan 50% pada perusahaan lain itu disebut juga sebagai kepentingan pengendalian atau controlling interest. Nah, dalam hubungan tersebut, perusahaan investor disebut sebagai entitas induk atau parent. Nah, sedangkan perusahaan investor sebagai entitas anak atau subsidiari. Lalu, jika entitas induk memperlakukan entitas anak sebagai investasi, maka entitas induk umumnya membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, selain itu ada isu-isu yang terkait dengan akuntansi untuk investasi. Yang pertama ada penurunan nilai, yang kedua ada pengalihan antar kategori, yang ketiga ada kontroversi nilai wajar. Lalu selanjutnya yaitu ada penurunan nilai. Perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi yang dimiliki untuk ditagih pada setiap tanggal pelaporan. Nah, untuk menentukan apakah investasi tersebut telah mengalami penurunan nilai atau bahkan kerugian nilai pada nilai wajar investasi ini di bawah nilai tercatatnya. Nah, jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, perusahaan menurunkan atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dari masing-masing efek untuk mencerminkan kerugian dalam nilai tersebut. Lalu kerugian penilaian ini dihitung sebagai selisih antara jumlah tercatatnya atau ditambahnya bunga yang harus dibayar dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan pada suku bunga efektif historis dari investasi tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2010, Mayhew Company memiliki investasi utang pada Bellovari Inc. yang dibeli pada nilai pari sebesar 200.000. Lalu investasi tersebut memiliki jangka 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun atau suku bunga efektif historis 10%. Nah, investasi utang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagihnya. Namun sayangnya Bellovari ini tidak mampu untuk melakukan seluruh pembayarannya sesuai dengan persyaratan kontraktual. Lalu Mayhew menggunakan metode nilai sekarang atau present value method untuk mengukur rugi penurunan nilai yang disyaratkan. Nah, contohnya ada di bawah ini. Lalu arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 lebih kecil dari arus kas kontraktual yang sebesar 280.000. Jumlah penurunan nilai akan dicatat sama dengan selisih antara nilai investasi yang dicatat sebesar 200.000 dan nilai sekarang arus kas yang diharapkan. Contohnya ada di bawah ini. Nah, lalu rugi atas penurunan nilai adalah 12.684. Kenapa tidak 16.000? Karena kerugian sebesar 12.684 itu dicatat Mayhew harus mengukur kerugian pada jumlah nilai sekarang, bukan sebesar jumlah yang diskontokan. Lalu Mayhew mengakui kalau dia rugi pada penurunan nilai sebesar 12.684 dengan mendebit rugi atas penurunan nilai untuk kerugian yang diperkirakan. Lalu Mayhew juga mengurangi nilai investasi keseluruhan
dengan dia membuat jurnal rugi atas penurunan nilai pada investasi utang sebesar 12.688. Selanjutnya yaitu pemulihan rugi penurunan. Saat mencatat penurunan nilai, peristiwa atau kondisi ekonomi dapat merubah sehingga jumlah rugi penurunan nilai menjadi berkurang, misalnya karena peningkatan dalam peringkat kreditur atau debitur. Nah, dalam situasi ini beberapa atau bahkan keseluruhan rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya akan dibalik dengan mendebit ke akun investasi utang dan mengkreditkan pemulihan rugi penurunan nilai. Lalu selanjutnya pengalihan antar kategori. Pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi juga berubah. EICB berharap perubahan tersebut terjadi jika perusahaan mencatat pengalihan antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perusahaan model bisnis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, British Sky memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan, yaitu investasi utang yang tidak memiliki untuk ditagih, tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Nah, hal ini melibatkan British Sky mencatat investasi tersebut sebagai nilai wajar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010, British Sky memiliki saldo yang terkait seperti berikut. Nah, sebagai bagian perencanaan strategisnya yang diselesaikan dalam kuartal keempat 2010, manajemen British Sky memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang mensyaratkan pengelolaan investasi yang aktif ke strategi yang memiliki yang ditagih untuk investasi utang tersebut dengan membuat jurnal investasi utang pada penyesuaian nilai wajar efek dengan sebesar 125.000. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 2011, investasi utang yang dinyatakan sebesar nilai wajarnya itu akan dicatat oleh British Sky menjadi investasi sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lalu suku bunga efektif yang digunakan dalam model biaya perolehan diamortisasi adalah suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai wajar investasi utang British Sky sebesar 125.000 pada tanggal 1 Januari 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Novi dengan NP Mahir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi nilai wajar, di mana pelaporan suatu investasi adalah sesuatu yang kontroversial. Mengapa? Karena ada beberapa pihak yang investasi utangnya itu dihitung pada biaya perolehan, namun ada beberapa pihak yang menghitungnya dengan nilai wajar. Beberapa pihak mendukung pengukuran nilai wajar untuk mencatat semua aset keuangan dengan keuntungan atau kerugian yang dicatat sebagai laba rugi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu utama yang belum terpecahkan dalam kontroversial nilai wajar tadi. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan model bisnis, di mana
Beberapa pihak itu lebih percaya bahwasanya pengukuran berdasarkan model bisnis ini akan memberikan informasi yang lebih relevan tentang suatu kinerja dari investasi tersebut. Lalu yang kedua ada keuntungan perdagangan, di mana investasi utang itu diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih, akan dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ini tidak diakui sebagai laba rugi. Yang mana dalam keuntungan perdagangan atau gains trading, perusahaan menjual, yang artinya sebagai pemenang, itu yang dimiliki dan melaporkan keuntungan dalam laba rugi dan menyimpan yang bukan pemenang. Lalu yang ketiga ada liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar, di mana dengan melaporkan liabilitas pada nilai wajar, maka seorang manajer itu dapat lebih membuat keputusan yang lebih ekonomis atau dapat diterima dibandingkan hanya melihat satu sisi dari laporan posisi keuangan saja, yaitu nilai aset. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada nilai wajar atau komentar akhir, di mana IASB dan FASB itu lebih percaya bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan akan memberikan informasi yang lebih berguna dan relevan dengan sistem berbasis biaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian reklasifikasi, di mana untuk memastikan bahwa keuntungan atau kerugian ini tidak dihitung dua kali saat terjadi penjualan, maka diperlukan reklasifikasi atau reclassification adjustment. Contohnya yaitu open company memiliki dua investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan pada akhir 2010 atau tahun pertama operasi sebagai berikut. Investasi sahamnya itu nilai tercatat itu 80.000 dan nilai wajarnya itu 105.000. Lalu keuntungan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan itu sebanyak 25.000. Lalu ada saham dari Choi CO, itu nilai tercatatnya 120.000 dan nilai wajarnya itu 135.000. Lalu keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan itu sebanyak 15.000. Lalu ada total portofolionya itu nilai tercatat sebesar 200.000 dan nilai wajar sebesar 240.000. Lalu keuntungan atau kerugian itu sebesar 40.000. Dan dari penyesuaian nilai wajar tadi menghasilkan saldo atau kepemilikan yang belum direalisasikan itu sebanyak 40.000. Lalu jika open company ini melaporkan laba neto pada 2010 sebesar 350.000, maka perusahaan open company akan menyajikan laporan keuangan komprehensif sebagai berikut, yaitu laba neto sebesar 350.000, keuntungan akibat kepemilikan yang timbul selama periode berjalan itu 40.000. Lalu ada laba rugi komprehensif yaitu 390.000. Jadi selama 2011 ini open company akan menjual investasi pada Lehman Inch sebesar 105.000 dan memperoleh keuntungan atas penjualan yang direalisasikan sebesar 25.000. Itu dari 105.000 dikurangi 80.000. Lalu pada akhir 2011 nilai wajar saham Choi Co itu meningkat sebesar 20.000 menjadi 155.000. Perhitungan dari perubahan akun penyesuaian nilai wajar efek ini akan ditunjukkan di slide berikutnya. Baik, di slide ini itu ada perhitungan dari perubahan akun penyesuaian nilai wajar efek.
yaitu investasi dari saham Choigo itu awalnya itu 125.000 menjadi 155.000 dan keuntungannya itu sebesar 35.000. Lalu ada saldo penyesuaian dari nilai wajar efek sebelumnya yaitu 40.000 yang menghasilkan penyesuaian dari nilai wajar efek itu sebesar 5.000 minus 5.000. Lalu open company ini harus melaporkan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar 5.000 dalam laba rugi komprehensif pada tahun 2011. Selain itu, open company ini memperoleh keuntungan yang direalisasikan sebesar 25.000 atas penjualan saham Lehman. Laba rugi komprehensif memasuki komponen yang direalisasi dan yang belum direalisasi. Oleh karena itu, open company mengakui total keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan pada tahun 2011 sebesar 20.000 yang dihitung sebagai berikut, di mana kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasikan itu sebesar 5.000 dan keuntungan akibat kepemilikan yang direalisasikan itu sebesar 25.000. Jadi total keuntungan akibat kepemilikan yang diakui itu sebesar 20.000. Lalu open ini melaporkan laba neto sebesar 720.000 pada tahun 2011 yang memasukkan keuntungan yang direalisasi atas penjualan saham Lehman, yaitu ditunjukkan pada gambar berikut ini, di mana laba neto itu sebesar 720.000 itu atas saham Lehman, dan penghasilan komprehensif lain dari total keuntungan akibat kepemilikan yang timbul itu sebesar 20.000 itu didebit dan dikurangi penyusunan reklasifikasi itu 25.000 yang akan menghasilkan 5.000 itu kerugian yang jadi 720.000 ini akan dikurangi 5.000 ini, lalu akan menemukan laba rugi komprehensif sebesar 715.000. Pada tahun 2010 ini open memasukkan keuntungan yang belum direalisasi atas saham Lehman dalam laba rugi komprehensif. Pada 2011 open menjual saham Lehman dan open melaporkan keuntungan yang direalisasi dalam laba neto yang meningkatkan laba rugi komprehensif untuk menghindari penghitungan ganda atas keuntungan ini. Open membuat penyusunan reklasifikasi untuk menghilangkan keuntungan yang direalisasi dari penghitungan laba rugi komprehensif pada tahun 2011. Di sini ada contoh komprehensif yang lainnya, yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2011 Hingesco itu memiliki kas dan modal saham sebesar 50.000. Lalu pada tanggal tersebut Hingesco ini tidak memiliki saldo aset, liabilitas atau ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari, Hinges ini membeli investasi ekuitas secara tunai senilai 50.000 yang diklasifikasikan sebagai tidak diperdagangkan. Dan pada tanggal 30 Juni, Hinges ini menjual sebagian portofolio investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Keuntungan yang direalisasikan seperti ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu nilai wajar investasi yang dijual itu sebesar 22.000 dan dikurangi biaya perolehan investasi yang dijual itu 20.000, maka Hinges ini memperoleh keuntungan sebesar 2.000. Hinges ini tidak membeli atau menjual efek lainnya selama 2011. Lalu Hinges ini menerima dividen sebesar 3.000 selama tahun berjalan pada 31 Desember 2011. Jadi portofolio yang tersisa yaitu nilai wajar portofolionya sebesar 34.000 dikurangi biaya perolehan portofolio sebesar 30.000 dan keuntungan yang dimiliki itu sebesar 4.000.
Dan di sini laporan laba rugi dari perusahaan Hingesco itu pendapatan dividen sebesar 3.000 dan keuntungan dari saham yang direalisasikan itu sebesar 2.000, maka Hingesco ini mendapatkan laba sebesar 5.000. Lalu perusahaan Hingesco ini melaporkan perubahan keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai berikut, yaitu laba neto sebesar 5.000. Penghasilan dari komprehensif itu dirincikan dari keuntungan akibat kepemilikan sebesar 4.000 ditambah 2.000 yaitu 6.000 dan dikurangi penyesuaian reklasifikasi untuk keuntungan sebesar 2.000 yang akan menghasilkan 4.000 ini penghasilan komprehensif lain, dan laba rugi komprehensif yaitu sebesar 9.000. Baik, di sini ada laporan perubahan ekuitas dari perusahaan Hingesco, yaitu saldo awalnya berupa modal saham itu sebesar 50.000 ditambah dengan laba neto 5.000 dan penghasilan komprehensif lain itu sebesar 4.000, maka total saldo akhir yaitu sebesar 59.000. Lalu laporan posisi keuangan komparatif dari perusahaan Hingesco itu sebagai berikut. Asetnya investasi ekuitas pada tanggal 31 Desember itu sebesar 34.000 dan kasnya itu pada tanggal 31 Desember sebesar 25.000. Lalu memiliki total aset pada tanggal 30 Desember itu sebesar 59.000. Ekuitasnya dari modal saham yaitu pada tanggal 1 sebesar 50.000, pada tanggal 12 Desember itu sebesar 50.000 juga. Lalu ada saldo laba di tanggal 31 Desember 2011 itu ada 5.000 dan akumulasi penghasilan komprehensif lain di tanggal 31 bulan 12 atau bulan Desember 2011 itu sebanyak 4.000. Lalu total ekuitas itu sebanyak 59.000 di tanggal 31 Desember dan di tanggal 1 itu sebanyak 50.000. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mendefinisikan derivatif. Jadi kontak forward dan kontak opsi, kedua ini merupakan bagian dari derivatif. Nah, keduanya ini melibatkan pengiriman saham di masa depan. Instrumen keuangan ini disebut sebagai derivatif karena nilainya diturunkan dari aset lain. Contohnya saham biasa, obligasi, atau komoditas. Jadi dengan kata lain, nilai instrumen derivatif ini tuh terkait dengan indikator yang ditentukan oleh pasar, seperti harga saham, suku bunga, dan lain-lain. Jadi derivatif ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama forward keuangan, yang kedua opsi, yang ketiga swap. Selanjutnya ada siapa yang menggunakan derivatif. Jadi yang pertama ada produsen dan konsumen. Kedua pihak ini adalah hedger atau pihak yang mencari lindung nilai. Keduanya melindungi nilai posisinya untuk menjamin memperoleh hasil keuangan yang memadai. Agar produsen dan konsumen dapat membuat rencana yang efektif, sangat beralasan untuk menjaga pendapatan atau biaya di masa depan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan sukses. Pihak selanjutnya yang menggunakan derivatif yaitu spekulan dan arbitrager. Spekulan itu bertaruh bahwa harga barangnya akan naik sehingga meningkatkan nilai kontak forward. Spekulan mungkin hanya berada di pasar untuk beberapa jam saja, kemudian akan menjual kontak forward ke spekulan yang lain. Sementara arbitrager juga menggunakan derivatif. Pemain pasar ini mencoba untuk mengeksploitasi pasar yang tidak efisien. Mereka berusaha untuk menguji keuntungan secara bersamaan untuk masuk ke dalam transaksi pada dua pasar atau lebih. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi untuk derivatif. Jadi ringkasnya, perusahaan itu mengikuti pedoman
Di bawah ini untuk derivatif. Yang pertama, mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. Yang kedua, melaporkan derivatif pada nilai wajar. Ketiga, mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dari derivatif dalam laba rugi. Yang keempat, melaporkan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi lindung nilai secara berbeda bergantung pada jenis lindung nilai. Selanjutnya ada contoh instrumen keuangan derivatif. Jadi asumsikan bahwa perusahaan itu membeli kontrak opsi call pada tanggal 2 Januari 2011. Saat saham Laredo ini diperdagangkan pada harga 100 per saham. Kontrak tersebut memberikan kepada perusahaan opsi untuk membeli 1000 saham Laredo pada harga opsi sebesar 100 per saham. Opsi akan habis pada masa berlakunya yaitu tanggal 30 April 2011. Perusahaan membeli opsi call 400 dan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi pada tanggal 2 Januari 2011 mendebit opsi call dan mengkredit kas sebanyak 400. Nah, selanjutnya ini ada data tambahan. Jadi pada tanggal 31 Maret 2011 itu harga saham Laredo 120 per saham. Berarti harga saham ini telah naik menjadi 120 per saham. Artinya perusahaan dapat mengeksekusi opsi call dan membeli 1000 saham dari Bain Investment seharga 100 per saham. Perusahaan kemudian menjual saham tersebut ke pasar seharga 120 per saham. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20.000. 20.000 ini dari 120.000 dikurangi dengan 100.000. Kemudian perusahaan mencatat kenaikan nilai intrinsik dari opsi sebagai berikut. Jadi pada tanggal 31 Maret 2011 mendebit opsi call dan mengkredit keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebanyak 20.000. Nah, kemudian kita asumsikan pada tanggal 16 April 2011 perusahaan menyelesaikan opsi sebelum masa berlakunya berakhir. Perusahaan memperbarui nilai opsi untuk menurunkan nilai intrinsik sebesar 5.000. 5.000 ini dari 20 dikurangi 15 dikalikan 1.000. Jadi jurnalnya pada tanggal 16 April 2011 mendebit keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan dan mengkredit opsi call sebanyak 5.000. Kemudian penurunan nilai waktu dari opsi sebesar 40. Angka 40 ini dari 100 dikurangi 60 dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 16 April 2011 mendebit keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan, kemudian mengkredit opsi call sebanyak 40. Selanjutnya ada perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Jadi fitur pertama, provisi pembayaran. Pada instrumen keuangan tradisional, harga saham akan dikalikan jumlah saham. Sedangkan pada instrumen keuangan derivatif, perubahan harga saham dikalikan jumlah saham. Kemudian fitur yang kedua, investasi awal. Pada instrumen keuangan tradisional, investor membayarkan biayanya secara penuh. Sedangkan pada instrumen keuangan derivatif, investasi awal lebih rendah dibandingkan dengan biayanya secara penuh. Kemudian fitur ketiga yaitu pada penyelesaian. Untuk instrumen keuangan tradisional mengirimkan saham untuk menerima kas, sedangkan pada instrumen keuangan derivatif menerima setara kas berdasarkan perubahan harga saham dikalikan dengan jumlah saham. Perkenalkan, saya Nadia Binta Akila Putri dengan NPM lahir 148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang derivatif digunakan untuk lindung nilai. Fleksibilitas dalam penggunaan dan fitur biaya rendah dari derivatif dibandingkan dengan instrumen keuangan tradisional menjelaskan popularitas dari derivatif. Penggunaan tambahan untuk derivatif adalah dalam bentuk manajemen risiko, misalnya seperti perusahaan Coca-Cola, BP, dan Siemens meminjam dan meminjamkan aset mereka dalam jumlah yang sangat besar dan dalam pasar kredit.
Dalam melakukan hal tersebut, mereka terkena resiko suku bunga yang signifikan. Artinya, mereka menghadapi risiko yang sangat besar sehingga nilai wajar atau arus kas dari aset atau liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga akan berubah jika suku bunga naik atau turun. Perusahaan dapat menggunakan derivatif untuk menyalin hapus dampak negatif dari perubahan suku bunga atau kurs mata uang asing. Penggunaan derivatif ini disebut juga dengan lindung nilai. Di slide ini terdapat submateri lindung nilai atas nilai wajar. Berikut adalah contoh ilustrasi dari lindung nilai wajar, yaitu pada 1 April 2011, Hayward CO membeli 100 saham biasa Sonoma Company pada harga pasar sebesar 100 per saham. Oleh karena persyaratan hukum, Hayward tidak berniat untuk memperdagangkan investasi tersebut secara aktif. Hayward mengklasifikasikan investasi pada saham Sonoma sebagai investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan. Hayward mencatat investasi tersebut sebagai berikut. Investasi ekuitas pada debit sebesar 10.000 dan kas pada kredit sebesar 10.000. Hayward juga mencatat investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Hayward melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam ekuitas sebagai bahan dari penghasilan komprehensif lain. Harga saham Sonoma naik menjadi $125 per saham selama 2011. Hayward mencatat keuntungan atas investasi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, penyesuaian nilai wajar efek pada debit sebesar 2.500 dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ekuitas pada kredit sebesar 2.500. Kemudian, laporan posisi keuangan sebagian Hayward CO adalah aset, yaitu investasi ekuitas sebesar $12.500 dan ekuitas yaitu akumulasi penghasilan komprehensif lain dan keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar $2.500. Selanjutnya ada lindung nilai arus kas. Perusahaan menggunakan lindung nilai arus kas untuk melindungi nilai exposure terhadap risiko arus kas yang ditimbulkan dari variabilitas dalam arus kas. IASB mengizinkan akuntansi khusus untuk lindung nilai arus kas. Berikut terdapat contoh ilustrasi dari penggunaan lindung nilai arus kas. Pada Januari 2012, Alet membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.575 dan membuat jurnal sebagai berikut. Persediaan aluminium pada debit sebesar $1.575 juta dan kas pada kredit sebesar $1.575 juta. Pada saat yang bersamaan, Alet melakukan penyelesaian akhir pada kontrak future. Alet membuat jurnal sebagai berikut. Kas pada debit sebesar 25 dan kontrak future sebesar 25.000 pada kredit. Dengan menggunakan derivatif kontrak future, Alet menetapkan biaya persediaannya penyelesaian kontrak future sebesar 25.000 menyaling hapus jumlah yang dibayarkan untuk membeli persediaan pada harga pasar yang berlaku sebesar $1.575. Hasilnya arus kas neto sebesar 1.575 per metrik ton seperti yang diinginkan. Tidak ada pengaruh laba yang kemudian Alet mengakumulasi keuntungan ekuitas atas kontrak future sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain sampai pada periode Alet menjual persediaannya, dan kemudian hal tersebut bisa mempengaruhi laba melalui beban pokok penjualan. Selanjutnya ada derivatif melekat. Dalam derivatif ini, inovasi yang cepat dalam pengembangan instrumen keuangan yang kompleks mendorong upaya menuju ke penyatuan dan peningkatan standar akuntansi untuk derivatif. Dalam tahun-tahun terakhir, inovasi tersebut telah mengarah ke pengembangan efek hybrid. Efek hybrid memiliki karakteristik untuk mampu ekuitas. Efek tersebut menggabungkan instrumen keuangan tradisional dan instrumen keuangan derivatif. Misalnya,
Obligasi konversi adalah instrumen hybrid. Obligasi konversi terdiri dari dua bagian, yaitu efek utang yang disebut dengan host security dan digabungkan dengan opsi untuk mengonversi obligasi ke saham biasa. Dalam akuntansi, untuk derivatif melekat, beberapa pihak mendukung pendekatan yang mirip dengan akuntansi untuk derivatif lainnya, yaitu memisahkan dari motif melekat dari host security dan kemudian memperhitungkannya dengan menggunakan akuntansi untuk derivatif proses. Lalu proses pemisahan ini disebut dengan bifurkasi. Kemudian ada kualifikasi kriteria lindung nilai. Terdapat 3 kriteria umum terkait dengan bidang tersebut, yaitu 1. Dokumentasi manajemen risiko dan penunjukan. Pada awal lindung nilai, harus terdapat dokumentasi formal dari hubungan lindung nilai, tujuan manajemen risiko perusahaan, dan strategi untuk melaksanakan lindung nilai. Penunjukan mengacu pada pengidentifikasian instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat risiko dilindung nilai, dan bagaimana instrumen lindung nilai akan menyaling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas yang dapat didistribusikan ke risiko yang dilindung nilai. Kemudian yang kedua ada efektivitas hubungan lindung nilai. Pada saat awal dan secara berkelanjutan, hubungan lindung nilai harus sangat efektif dalam mencapai perubahan saling hapus nilai wajar atau arus kas perusahaan. Perusahaan harus menilai efektivitas saat penyusun laporan keuangan. Yang ketiga, ada pengaruh pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas pada sebuah perusahaan. Perubahan wajar dari item yang dilindung nilai atau variasi dalam arus kas dari transaksi yang diperkirakan akan dilindung nilai harus memiliki potensi untuk mengubah jumlah yang diakui dalam laba yang dilaporkan. Kemudian ada contoh komprehensif akuntansi lindung nilai. Untuk memberikan contoh akuntansi lindung nilai yang komprehensif, kita memeriksa penggunaan swap suku bunga. Pertama, perhatikan bagaimana proses swap berjalan dan mengapa perusahaan menggunakannya. Opsi dan future diperdagangkan pada bursa efek yang terorganisasi. Oleh karena hal tersebut, opsi dan future memiliki persyaratan yang terstandarisasi. Walau standarisasi tersebut membuat perdagangan menjadi lebih mudah, standarisasi membatasi fleksibilitas dan yang diperlukan untuk membuat kontrak sesuai dengan kondisi tertentu. Selain itu, sebagian besar jenis derivatif memiliki horizon waktu yang relatif pendek sehingga tidak memasukkan penggunaan derivatif untuk mengurangi eksposur risiko jangka panjang. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan beralih ke swap, jenis derivatif yang sangat populer. Swap adalah transaksi antara dua belah pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran ke pihak kedua. Demikian pula pada saat yang bersamaan, pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak pertama. Jenis swap yang paling umum adalah swap suku bunga. Pada swap suku bunga, pihak pertama melakukan pembayaran berdasarkan pada suku bunga tetap atau variabel dan pihak kedua melakukan hal sebaliknya. Pada umumnya, pihak bank yang menangani atau menjadi penengah di antara dua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan untuk swap suku bunga. Untuk penyajian laporan posisi keuangan, sebagian ditulis
aset lancar berupa kontrak swap, dan liabilitas jangka panjang berupa utang obligasi. Sedangkan untuk laporan laba rugi sebagian ditulis beban bunga, pendapatan dan beban lain-lain yang berisi keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi kontrak swap dikurangi dengan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi utang obligasi. Hasilnya adalah jumlah keuntungan itu. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.